Kita pun kalau punya masalah yang rutin, betul enggak? Dari pagi kita sudah bekerja ke toko, buka toko, atau ke kantor mau ngerjakan semua, rutin enggak? Kalau rutin, ada pengalaman dengan Yesus enggak? Pikirnya apa? Oh, ini kerjaan biasa, enggak ingat Yesus pasti. Nanti kalau kamu sudah bekerja, jadi bendahara, ngitung-ngitungnya salah, baru cari ndak klop, nutuki ndak klop, atau tokonya ditunggoni sepi, baru ingat Yesus. Tuhan, kok sepi? Tuhan, kok sepi? Yang satu, Tuhan, kok salah? Tuhan, kok begini? Tapi dari permulaan ndak ingat, ndak, karena merasa apa? Oh, ini kerjaan saya, aku bisa. Ya dah. Mau naik Brompit saya, mau pergi naik Brompit, sembahyang dulu? Enggak toh? Enggak, naik Brompit kok lereng sembahyang. Naik Brompit aku sudah bisa. Tapi nek dore jalan kok mak gede bak tiba, lho tuh tiba Tuhan, nagean. Lho Tuhan, angin ribute kok dateng. Agek teriak-teriak lah. Karena apa? Karena engkau tidak berjalan dengan Yesus. Anak-anak saya itu kalau main naik Brompit aja. Tidak bakal dia langsung naik. Sembayang dulu. Brompit sudah starter. Jeng, dia berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berjalan Tuhan. Sampai anak teman-temannya bilang, starter, ayo. Diinceng. Lu kok leren mereng sih? Bincang. Ngapain? Berdoa dulu. Oh, kenapa? Supaya bersama dengan malaikat Tuhan yang berjalan di depanku. Ini saudara, otomatis menjadi kehidupan dia. Nempel sembahyang. Langsung berangkat. Nah, makanya sebab apa? Sebab saya katakan, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, buktiin kau akan selamat. Apapun boleh terjadi, kamu selamat. Tidak ada orang yang boleh jamah engkau kalau Allahmu tidak berkenan. Anak saya itu tukang kebut semua, main. Tapi kita percaya. Saya cuma katakan, Tuhan, dia bersama dengan engkau. Kirim malaikatmu berjalan dengan dia. Selamat, saya tidak peduli. Tidak pikiran lagi, sudah mbak Tuhan, aman. Itulah saudara. Jadi kehidupan doa, kehidupan di dalam roh, itu harus dipraktekkan mulai dari bangun tidur. Jadi hiduplah bersama dengan dia. Supaya kalau engkau diajak menyeberang oleh Tuhan kemana? Yesus Tuhanmu sudah tahu. Dia bersama dengan engkau. Kalau engkau berdoa, dia kirim malaikat. Maka ia akan bersama dengan engkau. Engkau tidak takut menghadapi apapun juga. Tak ketawa saja. Saya kalau naik mobil sama anak-anak itu ketawa terus. Kalau sudah mulai waktu pergi dari Jogja ke Purwokerto, saudara tahu. Jalanan itu, DPU-nya yang kurang ajar itu. Jalanan itu ditambahi 30 cm, tidak dikasih rambu-rambu. Saya ngebut, naik 30 cm, bayangin saya jalan 120. Dul, terbang mobil saya. Ini anak-anak sampai kebentur kap. Ada apa-apa? Mobilnya terbang, saya bilang. Kenapa? Jalannya dinaiknya 30 cm, tidak dikasih rambu. Terbang. Bayangin saudara. Tapi saya bilang apa? Puji Tuhan. Kaki saya itu malah nginjek gas. Justru kalau itu tadi dol gini, saya lepas gasnya malah goling. Sebab perputaran roda itu menjadi kurang. Keseimbangan jadi kurang. Harus malah digas supaya jatuhnya nanti itu persis. Ngebut lagi. Wah, saya bilang, kok saya otomatis ya? Karena Roh Kudus yang mengatur segala perkara.
Jadi tidak pernah kami itu. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan kami mau berangkat. Berangkat, amin. Waktu malam-malam berangkat, Tuhan berkatanya gini. Makanya itu kalau kamu mau berjalan dengan Tuhan harus tahu watake Tuhan. Tuhan tuh kadang-kadang ngomongin tidak terang-terangan. Waktu saya berdoa, Tuhan aku mau berangkat ini. Berangkat. Kalau kamu mau berangkat, berangkat. Iblis boleh menjamah barangmu, tapi tidak boleh menjamah tubuhmu. Pikir-pikir aku ini, wah repot ini. Wah nanti mesti ada kejadian, saya bilang sama istri, sama anak-anak. Anak-anak bilang apa? Lah taunya. Wah ya piye ya, taunya piye ya? Ya kalau dialami. Ya sudah alami, saya bilang. Supaya kamu tahu kalau Tuhan berbicara begini, hasilnya begini. Kalau Tuhan berbicara begini, hasilnya begini. Saya itu orangnya begitu. Nekat. Tuhan saya berangkat supaya anak-anakku tahu. Tuhan mengatakan, iblis boleh menjamah barangmu, tapi tidak boleh menjamah tubuhmu. Betul, adik saya yang nyopir, tikungan, tidak ada tikungan, katanya ada tikungan. Wah, masuk sawah loncat kali 1,5 meter. Tidak, rontok semuanya, setirnya, merotoli, rontok semua. Aduh, saya bilang, puji Tuhan, persis di sebelahnya itu apa? Tiang listrik. Dan orang-orang di kampung itu bilang apa? Kemarin dulu di tempat ini juga 1 mobil 7 pemuda mati semuanya di tempat ini. Tapi tidak parah seperti mobil bapak ini. Merotoli semua. Tapi orangnya lecet janda. Tidak ada anak saya tidur ya tidak loncat. Barang-barang tip loncat segala. Tapi orangnya tetap di tempat. Barang meretelin semua. Jam 1 malam. Bayangin saudara. Tapi kita tidak takut. Kita percaya Allah sudah menyediakan segala-galanya. Saya cuma tinggal gini. Mau nyetop mobil. Tidak ada. Tidak ada orang mau. Biarin, saya bilang. Ini piye? Sudah jam 1 tidak ada mobil. Biarin. Allah sudah ngatur. Saya bilang, tenang aja. Adik saya bilang, wis aku tak tinggal yang di sini nanti kue pulang sih ya. Sebentar lagi datang mobil. Mobil baru kosong. Cuma supir tok. Dia berhenti. Bisa tolong kami ke Semarang? Oh boleh. Terus cerita-cerita di mobil. Kenapa? Ada kecelakaan, tidak apa-apa, saya bilang. Orangnya tidak apa-apa, tidak. Saya tuh kok heran ya. Orang Surabaya tuh. Dia bilang gini, saya heran. Saya tuh beli mobil di Bandung, mau saya bawa pulang ke Surabaya. Mau berangkat jam 4, saya terhalang. Mau berangkat jam 5, saya terhalang. Padahal saya itu paling tidak mau berangkat malam. Terus terhalang sampai akhirnya saya berangkat itu jam 8:30. Padahal saya berangkatnya jam 8. Jadi dia di belakang saya. Karena Tuhan sudah tahu, engkau mesti tolong hambaku untuk bawa ke Semarang. Saudara tahu. Jangan takut di dalam segala perkara. Allahmu sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan siapa yang akan dipakai untuk menolong kamu, dia sudah tahu. Dan yang dipakai menolong bukan orang Kristen. Saudara tahu. Allah dapat menggerakkan dan mengatur segala perkara. Dan besoknya saya datang, saudara tahu, mobilnya ini, wow, radiatornya jebol, tirot-tirotnya meretelin. Waduh, ini tidak bisa dibawa pulang ini. Terus saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya mau bawa pulang ini, Tuhan? Beliau kawat. Oh ya sudah, tak kawati. Mana? Ada setir tirotnya diganti kawat. Setirnya itu tak kawati semua. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, pulang sampai Jepara. Saya setir sendiri sama adik saya. Tidak pakai lampu. Sudah sampai sore itu, dandan-dandan itu sampai sore. Pakai lampu baterai. Merotoli semua. Pulang jalan 30 sampai Semarang jam 1. Saya bilang sama istri saya, naik sama anak-anak. Pulang Pak, malam ini. Pulang malam ini. Mobil ini tidak bisa berhenti.
Kalau berhenti di Semarang, mogok di Semarang. Kalau berhenti di Jepara, ya selesai di Jepara. Loh kenapa? Sebabnya kawatan. Kalau mau belok sedikit, muternya mesti berapa kali? Ser belok. Gitu. Dan saudara tahu saya jalan terus dalam nama Tuhan, saya berdoa terus. Tuhan, kuasamu yang memegang kawat-kawat ini tidak akan putus sebelum sampai di Jepara. Jam 4 masuk kota Jepara, saya bel papa buka. Ada apa malam-malam? Nah, besok cerita, sekarang enggak. Saya bilang, pokoknya buka isik, masuk. Tak masuk ke garasi. Bleng. Saudara tahu, masuk, tak, mesin tak pateni kletek, setirnya mubeng terus. Kawatnya merotolnya habis. Tidak ada satu kawatnya masih. Sampai pagi-pagi papa bilang, kowe itu tadi malam itu bawa mobil kayak begini. Iso mbok setir. Nyatanya aku sampai kok. Dari mana? Pekalongan. Pakai setir gini nih. Ya. Mana mungkin? Nah, bukti ini aku sampai. Tidak ada satu kawat yang masih utuh. Persis di garasi. Putus habis kawatnya. Tidak tahu. Yang membuktikan bukan ayah saya saja. Montirnya. Si om saya. Dia bilang, ini mobil dari mana? Pekalongan. Bisa jalan. Nah, bukti nih. Saya bilang, tidak mungkin. Loh mungkin. Karena dalam nama Yesus segala perkara bisa terjadi. Ini loh saudara. Engkau harus buktikan, engkau harus lakukan, engkau harus praktekkan bahwa Allahmu Allah yang kuasa dan hidup. Maka engkau tidak akan takut menghadapi segala perkara. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, mereka meninggalkan semua ya, perahu sudah, bersama-sama mereka menghadapi kenyataan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pada waktu angin ribut datang, Yesus sedang apa? Kenapa Yesus kalau angin ribut datang, Yesus kok tidur? Hah? Perhatiin, kalau saudara sedang dilanda angin ribut, doa-doamu pasti tidak pernah didengar. Betul tidak? Tetapi kalau engkau peka, engkau belajar firman Tuhan, engkau harus tahu Allahmu tidak pernah tertidur. Jadi Yesus sudah tahu kalau mereka akan ada angin ribut. Mereka harus menghadapi pencobaan. Tapi Yesus berkata apa? Mengapa engkau demikian takut? Di mana iman percayamu? Berarti kalau engkau berdoa, di mana angin ribut datang, doamu tidak didengar, itu bukan berarti Yesus tidak mendengar doamu, tetapi Yesus sedang mau menguji iman percayamu. Jangan malah ngomel, aku sembayang ndak didungu kok, malah ndak ngogrejo. Ya kenapa ndak muncul-muncul ke gereja? Wah banyak percobaan. Loh malah banyak percobaan kok ndak ke gereja? Lah sembayang ndak didengar, malah mati. Ini loh saudara. Sebab engkau tidak mendapatkan apa? Makanan rohani. Engkau tidak makan, sudah tidak dapat pertolongan,
malah Yesus engkau tinggalkan, malah kamu mati. Maka anak-anak Tuhan kerap kali tidak tertolong. Sebab apa? Sebab pada masa angin ribut datang, masalah datang, dia berdoa tidak dijawab, lalu semangatnya menjadi runtuh. Tapi apa yang kami alami, kalau angin ribut datang, kita katakan, puji Tuhan, karena kami tahu engkau lihat Tuhan, itu cuma ujian buat saya. Pada waktunya engkau akan angkat dan aku naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu saudara. Jadi saudara itu harus belajar firman Tuhan dan itu menjadi bekal bagi kamu. Tak usah takut. Tak perlu takut apapun, jangan takut. Karena Allahmu melihat, Allahmu memperhatikan anak-anaknya. Tidak pernah ditinggalkan. Maka jikalau angin ribut datang, seandainya itu kalau saya yang jadi Petrus di situ, angin ribut, ya saya buangin airnya, bisa saya. Diam saja sambil puji Tuhan, puji Tuhan. Tambah kelem ya kelembek Tuhan ya kok ben mati bareng. Lumayan. Kalau saya malah tak biar kayak gitu. Sebabnya apa? Sebab Tuhan mengatakan, usahakan semaksimal kamu mampu. Setelah itu bagiannya Tuhan. Makanya pada waktu masalah-masalah saya datang, saya sudah diuji, dicobai segala macam. Perkara ekonomi, perkara rumah, perkara anak, perkara istri, semuanya. Anak-anak saya tuh satu-satu mau mati. Istri saya ya mau mati, saya ya mau mati. Jadi sudah dicobai semua, saya ketawa saja, peduli amat, saya bilang. Tidak pusing. Waktu di kapal Irian Barat, istri saya di Biak. Kapalnya mau kelem, saya ketawa-ketawa. Dia bilang, lu istrimu di Biak sama anak-anakmu. Ya biar, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Loh kamu mau mati kok seneng? Ya seneng mau ketemu Tuhan. Kalau tidak boleh mati, nanti kan selamat nyatanya. Sampai orang Irian yang ahli kapal pada waktu itu, pada waktu saya pulang sendiri dari Jayapura ke Biak, sore hari dia bilang, dokter, kita gak boleh berangkat sekarang dokter. Kenapa? Di Tanjung itu nanti ada angin berputar, dan kita kalau berangkat jam 5 tepat jam 12 malam kita di situ, dan kita tidak akan bisa pulang. Kenapa? Ada angin berputar. Saya berdoa, Tuhan, saya mau pulang sekarang. Aku kepengen pulang sekarang kok Tuhan. Supaya pagi-pagi saya ketemu istri saya di Biak. Saya diam saja. Boleh enggak Tuhan? Boleh, pulang. Saya langsung bilang sama tukang perahunya, berangkat. Dokter, nanti mati. Enggak. Saya yang tanggung jawab. Kalau mati saya yang tanggung jawab. Berangkat, ngebut. Saudara tahu persis jam 12 tepat di Tanjung itu. Dia orangnya bilang, jam berapa dok? Jam 12 tepat. Lah persis dokter di sini. Mana anginnya? Belum datang. Terlambat dia. Sebenarnya itu saya alami. Nggak pernah. Mesti jam 12 tepat. Nyatanya mana? Biarin. Tenang, kebut terus. Nanti kalau kamu sudah lewat dari Tanjung, anginnya datang. Dan benar saudara. Demikian saya lewat Tanjung, hujan angin luar biasa. Saya bilang, lihat di belakang itu. Wah luar biasa ya. Betul, terlambat 10 menit. Nah, saya bilang. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, mantap, jangan bimbang. Maka segala perkara akan jadi. Tidak ada barang yang mustahil. Saya tidur di tempat Sam sama istrinya mulai belajar sekarang. Nekat Pak Yusa, nekat. Hidup Tuhan kok takut. Waktu dapat mobil saya mengatakan, dia tulis surat. Mobil sudah baru. Wah, amin, saya bilang. Tapi embel-embel. Tapi AC ini belum. Hah? Saya balas sama dia. Pak Imani, percaya saya tiba di Surabaya, AC sudah dapat. Aduh. Saya tiba di sini, mana AC nih?
Durung. Lah kowe agek teko kok. Ya wis. Imani. Senin yang lalu saya bilang, "Sam, sudah jadi toh?" "Jadi." "Pasang." "Pasang." Padahal dia berapa hari itu ndak ngelayani loh. Cuma apa? Nyopir ngeterke aku. Lah, pergi mana-mana nyopir. Upahnya dia nyopir sama upahnya hamba Tuhan sama. Firman Tuhan berkata apa? Jikalau engkau memberi minum segelas air saja kepada hamba Tuhan, engkau akan mendapat upah sebagai hamba Tuhan, saudara. Lalu dia mengatakan, wah, jadi sungguh ya. Jadi, saya bilang, imani. Dari mana? Itu bukan soal. Teko dhewe, wong berkat ngikuti engkau. Enggak usah takut, saya bilang. Buat apa kita takut? Ini saudara. Kita harus mulai praktek, mulai jalankan supaya engkau menjadi berkat, menjadi saksi. Sebab apa? Sebab setiap firman Tuhan engkau alami. Dan saya yakin hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tak usah takut menghadapi bahaya. Justru ada angin ribut, justru disitulah akan terjadi kemuliaan Tuhan. Tapi orang Kristen kok takut, angin ribut, takut, gemeteran, malah nyumput. Harus malah katakan, terima kasih Tuhan, aku akan melihat perkara-perkara pertolonganmu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Guru, mengapa engkau biarkan kami binasa? Tidak lucu. Lucu. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, angin berhenti, gelombang berhenti. Dia malah heran. Kok nurut ya? Heran loh. Itu tandanya orang tidak percaya, saudara. Kalau dia percaya, dia akan mengatakan, Guru ada, tidak usah takut. Anginnya pasti berhenti. Sebabnya apa? Angin tuh, setan itu tahu Yesus ada. Kalau muridnya bilang, kamu biar Guru ada, aku bakal tenggelam. Malah dia lari, berhenti sendiri. Kita santai bersama dengan Tuhan. Nah, ini loh saudara. Hadapi segala perkara. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 15 bilang apa? Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Loh, saudara. Saudara itu sebetulnya tinggal apa? Tinggal percaya sungguh-sungguh, maka kekuatanmu akan kelihatan. Karena justru kamu diam, justru kamu percaya bahwa Allahmu pasti menolong engkau. Pertolongan segera tiba, saudara. Kita kerap kali hidup dalam ketakutan. Segala perkara itu saudara harus mulai praktek sekarang. Dalam makan, dalam minum, dalam pergi, dalam mengerjakan pekerjaanmu kantor, dalam hidupmu di dalam rumah tangga, semuanya kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan melihat kuasa Allah luar biasa. Sebab sebetulnya Tuhan itu bagaimana? Kamu dituntun langkah demi langkah. Kerja itu tidak usah tergesa-gesa. Kamu lakukan saja. Tapi semuanya akan tepat pada waktunya, saudara. Kamu naik Brompit, santai saja. Tidak usah pusing. Jalan nanti dibuka oleh Tuhan. Segala perkara Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara tidak mau mempraktekkan. Angin turut, badai di perintah Tuhan turut. Kok engkau takut? Nah, ini loh, kita kerap kali tidak mau praktek. Ada anak Tuhan di Jakarta, dengar gitu dia bilang,
Pak Yusa ini omongannya bener enggak? Orangnya keras dan kasar. Dia langsung bilang ini, saya buktiin. Dia punya tanah itu cuma 1 kali 2 meter. Tanahnya cuma 1 kali 2 meter. Semua bangunan. Ditanami delima, ditanami anggur, tanami tetek jambu yang bisa besar itu. Dia bilang, ini tanah tak tanami 3 tahun tidak pernah berbuah. Habis itu dia ngomong, hei tanah, jadilah subur. Hei pohon-pohon berbuah. Aku perintahkan kamu karena aku anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu, buah semuanya. Langsung saya datang 3 bulan ke sana. Wah, jempol Pak Yusa. Kenapa? Lihat tanah pohonku buah semua. Dia bilang, lu kok keluar buah? 3 tahun enggak pernah keluar. Tak perintah, tak pok-pok. Keluar, perintah. Dalam nama Tuhan Yesus kamu keluar. Dia praktek dan ternyata berbuah semua. Datang. Sebab apa saudara itu merasa, oh itu kan cuma tanah. Ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Dia mobilnya bawa barang penuh, mogok di jalan. Di tengah-tengah antara Jatibarang sama Jakarta. Dia ditelepon, mobilnya mogok, anunya habis. Mesinnya harus dibongkar, berarti turun mesin di tengah jalan. Lalu dia berdoa, Tuhan, kalau turun mesin di tengah jalan itu berapa hari Tuhan? Barang ini harus sampai di Semarang. Bagaimana Tuhan? Lalu dia berdoa, hamba mohon kuasa daripadamu. Dia datang, dia pegang setir sendiri, dia berkata, jalan sampai di Semarang. Dalam nama Tuhan Yesus, jalan. Mesin itu bisa jalan, suaranya glok 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 glok, jalan sampai Semarang, mogok gok berhenti blak. Dibukar mesinnya, dia bilang merotoli semua. Sampai montir bilang, ini saya jalan. Bisa. Persis di sini habis, ya. Sudah datang. Ini loh saudara. Kalau engkau tidak pernah mengalami perkara-perkara yang mujizat, engkau tidak akan melihat kuasa Allah yang nyata. Coba praktekkan dengan hidup suami, istri, dan anak-anak. Kalau suamimu bawel, tukang keplok, malam dia tidur, tangannya tumpangi tangan. Dalam nama Yesus, aku tangking kamu. Nah. Ini terjadi di Medan. Bapaknya tuh tukang keplok. Orang Sumatera kan kasar. Diajari gitu, praktekin. Malam-malam, tangan ini aku usir. Mulai sekarang tidak boleh keplok-keplok. Pas ngusiri gitu bangun bapaknya. Apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dia bilang itu. Tapi tiap malam diusiri. Tangan ini berhenti memukul. Tetapi si suami gentian. Istriku bawel, mulutnya diem. Dua-dua jadi baik. Saudara. Itu loh, saudara harus lakukan. Anakmu yang nakal, itu harus kamu kerjakan. Jangan dipukuli. Anak nakal malah anak jahat, anak nakal, anak bodoh, anak apa. Lah jadi bodoh temenan. Jangan. Doakan kalau dia tidur tumpangi tangan, tengking. Usir segala roh-roh kenakalan itu. Nanti akan jadi anak yang baik. Ini firman Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, jikalau engkau percaya kepadaku, di dalam Yohanes di dalam Injil Yohanes, makanya saya ajar saudara supaya benar-benar praktek. Kalau saudara tidak praktek, engkau tidak akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dengan Tuhan.
Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus memerintahkan angin dan laut gelombang. Engkau harus dapat memerintahkan karena ini berdasarkan firman Tuhan. Engkau memerintahkan angin ribut yang datang ke rumah tanggamu. Engkau perintahkan segala sakit penyakit yang rintangi engkau dalam pekerjaanmu. Engkau berkuasa karena berdasarkan firman Yesus Kristus. Inilah saudara. Kapan kau mau praktek itu kapan? Kalau tidak mulai sekarang. Sebab nanti kalau sudah mulai rame sungguh, engkau tidak bisa praktek lagi. Sudah hidup dalam ketakutan. Tapi kalau engkau berjalan dengan Tuhan, tidak ada masalah. Apapun boleh terjadi, kamu ketawa. Karena apa? 1000 orang boleh roboh, tidak akan menimpa kamu. Penyakit menular pun di mana-mana, tidak akan mengena kamu. Karena Allahmu yang menjadi pelindung dan bentengmu. Apabila engkau hidup di dalam roh, maka engkau dikuasai roh. Dan tidak ada roh setan yang dapat boleh menjamah engkau apabila engkau hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau hari ini khusus mengajak anak-anak-Mu untuk praktek mulai hari ini, Tuhan. Dan hamba-Mu percaya jikalau mereka melakukan hal ini, maka akan terjadi perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan mereka akan melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, hamba-Mu serahkan kembali anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau anak-anak-Mu mempraktekkan Tuhan, maka Engkau akan buktikan bahwa perkataan hamba-Mu ini bukan perkataan manusia, tetapi Engkau yang memerintahkan hamba. Karena hamba tidak mempunyai motif apa-apa, hanya mengajar dan mengajak mereka untuk melekat kepadamu dan tidak kepada manusia, Tuhan. Karena hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu selalu berkata, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang lebih besar apabila Engkau percaya kepadaku. Maka dari itu Tuhan, hamba mohon sidang Jumat di sini Engkau bangunkan, sehingga sungguh-sungguh nyata kuasa kemuliaan Tuhan. Kalau di RRC anak-anak-Mu setiap hari melihat mujizat, melakukan perkara-perkara mujizat, masakan Engkau di sini tidak mau, Tuhan? Hamba percaya Engkau tidak berbeda di sana dan di sini. Hanya anak-anak-Mu yang tidak berani melakukan dan percaya kepadamu. Maka dari itu kami mohon ampun Tuhan hari ini, supaya pengalaman-pengalaman ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Supaya sungguh-sungguh mereka membuktikan bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Dan apabila mereka melakukan, semuanya akan jadi. Dan nama-Mu dimuliakan. Dan tiap-tiap orang di sini menjadi saksi Yesus Kristus. Di mana dia mengalami perkara-perkara dengan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak-Mu kembali dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.